Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani Tuhan adalah sebuah penghargaan yang harus diresponi dengan penuh tanggung jawab, sebab setiap kita Tuhan percayakan tugas-tugas pekerjaan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kesempatan yang indah ada di sini. Saya lupa, tapi ini sudah hampir setahun undangannya dan boleh ada di tempat ini untuk beribadah dan bahkan untuk melayani Tuhan. Saya percaya ini adalah waktunya Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan langsung dalam pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Tawarik 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. 1 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita perhatikan pembacaan kita masing-masing dan saya akan bacakan bagi kita semua. Perang melawan Bani Amon berakhir pada pergantian tahun. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kala Raba dan menuntukkannya. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas bertak-takan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggeret besi dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara di Yerusalem. Pembacaan firman Tuhan ini kita sama-sama sudah ikuti, adalah sebuah kisah peperangan. Dan saya beri judul renungan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu maju berperang. Sekali lagi, maju berperang. Nah, kita sudah dapati dalam pembacaan firman Tuhan bahwa peperangan ini dilakukan atau terjadi pada pergantian tahun atau awal tahun. Nah, tentu ini akan membawa kita pada sebuah situasi bahwa hari-hari ini adalah awal tahun. Nah, firman Tuhan datang kepada kita di awal tahun mengenai peperangan. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pun dalam kesempatan ini secara pribadi berperang dengan apa? Dengan kondisi saya yang belum pulih dari kecapean beraktivitas selama liburan ya Bapak Ibu. Ada 15 hari kami berlibur sekeluarga dan saya masih ada pemulihan, masih jet lag. Dan pagi hari ini saya berperang dengan capek dan ngantuk saya karena beberapa hari setelah kembali dari libur saya hanya tidur sebentar, dan kalau tadi malam saya hanya tidur tadi pagi jam 6. Tiba-tiba ada angin dan hujan, saya terbangun Bapak Ibu. Jadi saya tidur jam 5 bangun jam 6 maksudnya. Nah, tetapi firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya rindu bagikan karena sudah menjadi berkat dalam kehidupan pribadi saya. Ternyata pada zaman dahulu yang biasa dilakukan oleh raja-raja pada pergantian tahun adalah berperang. Dalam kondisi ini Bapak Ibu,
pergantian tahun. Ternyata Bapak Ibu kalau kita perhatikan contoh-contoh yang lain di dalam 2 Tawarik 24 ayat 23, di situ pun dicatat dalam Alkitab, pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Jadi di 2 Tawarik itu juga menyatakan kondisi peperangan di pergantian tahun. Dan kali ini tentara dari musuh menyerang masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Contoh yang lain juga bisa kita akan temui di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 20. 2 Raja-Raja 13 ayat 20, sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Yang keempat, kita akan dapati contoh di dalam Alkitab 1 Raja-Raja 20 ayat 22. 1 Raja-Raja 20 ayat 22, lalu tampilan nabi itu kepada Raja Israel, Raja Ahab, dan berkata kepadanya, baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Dari contoh-contoh ini bahwa kebiasaan pada waktu awal tahun adalah peperangan. Nah, kalau kemudian kita melihat Bapak Ibu, pembacaan tadi kita sudah lihat pada 2 Samuel 11 itu, dan kalau kita lihat pada 1 Tawarik 20 ayat 1, 1 Tawarik 20 ayat 1 mengisahkan sebuah peperangan yang sama. Di sana dikatakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju mengepung kota Rabas, dan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul Raba dan meruntuhkannya. Nah, pembacaan yang kita sudah baca itu, kalau kita kemudian melihat yang sama di dalam 2 Samuel 12 ayat 26 mulai, perang melawan Bani Amon berakhir. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut kota air. Ada suatu kisah yang sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita akan melihat di dalam pembacaan 2 Samuel 11 ayat 1, di sana dikatakan bahwa Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud tidak ikut berperang. Dan di dalam ayat 2 diterangkan bahwa sekali peristiwa dalam 2 Samuel 11, kita perhatikan ayat 2, pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, mari saya akan mengajak Bapak Ibu, kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menghadapi peperangan. Menjadi pilihan bagi saya dan saudara berperang dalam kehidupan kita ini sehari-hari. Mungkin berperang lewat masalah pergumulan kita, perekonomian kita, kita berjuang dalam pekerjaan kita. Pilihannya yaitu menyerang atau diserang. Dalam hal ini kita hanya berdiam diri saja menghadapi pergumulan itu, atau kita maju untuk berperang. Nah, sedangkan kita akan diperhadapi dengan dua konsekuensi dalam peperangan. Kita menang atau kita kalah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal Raja Daud, raja yang selalu mengalami
Daud. 2 Samuel 8 ayat 6. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dan Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Suatu penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Daud. Raja Daud mengalahkan Moab, mengalahkan Ammon, mengalahkan Edom, mengalahkan Aram, orang Amalek. Sepanjang peperangan yang dilakukan Raja Daud, belum pernah sekalipun dicatat dia mengalami kekalahan. Sekali lagi, penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan Raja Daud. Nah, mari kita sama-sama akan belajar dari kehidupan Raja Daud agar kita menang di pergantian tahun ini. Memasuki tahun yang baru, kita perlu suatu pelajaran yang akan menjadi petunjuk bagi kita untuk melewati tahun ini. Tahun yang tentu penuh dengan peperangan bagi saya dan saudara. Pelajaran yang pertama, Bapak Ibu, kita akan dapati di dalam firman Tuhan 1 Samuel 23 ayat 2. 1 Samuel 23 ayat 2. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Hal pertama yang harus kita perhatikan, belajar dari kehidupan Raja Daud, bahwa setiap apa yang akan kita lakukan, pastikan kita bertanya dahulu kepada Tuhan. Amin. Tanya dahulu kepada Tuhan. Apakah kita akan maju untuk berperang? Apakah kita akan melakukan sesuatu? Sebelum kita mengawali aktivitas kita, sebelum mengawali pekerjaan kita, sebelum mengawali hari kita, mari kita bertanya kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberikan petunjuk bagi saya dan saudara. Ini dilakukan oleh Daud menjadi sebuah rutinitas atau kebiasaan yang baik, bahkan menjadi karakter Daud. Ketika kita bisa menemukan pun dalam 1 Samuel 30 ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Akan ada selalu jawaban yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara bila engkau bertanya kepada Tuhan. Itu pun berarti bahwa engkau percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik bagimu. Amin. Berserah kepada Tuhan, tidak memakai pikiranmu secara pribadi yang terbatas, karena terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan tahukah saya dan saudara bahwa ketika engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan, atau dalam hal peperangan ada strategi-strategi yang Tuhan akan bukakan bagi kehidupan kita. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 23, sekali lagi Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Kalau engkau bertanya kepada Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan menjawab Daud, Tuhan juga akan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Amin. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab kita. Selanjutnya, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari juru
yang ada dalam kehidupan saya dan saudara sebagai manusia terbatas, Bapak Ibu. Kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Ada batasan-batasan yang tidak bisa kita lewati secara manusiawi kita. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia tahu segala sesuatu yang akan menjadi jalan keluar bagi kita. Strategi apa yang perlu kita kerjakan untuk menghadapi pergumulan kehidupan kita mulai hari ini, besok dan selanjutnya di tahun 2024? Bila engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan itu kepadamu. Amin. Dia Allah yang Maha Tahu. Sekali lagi, kita terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia akan bukakan segala jalan-jalan bagi kita. Bahkan Dia akan berikan kita kemampuan untuk menangani setiap peperangan yang datang dalam kehidupan saya dan saudara. Strategi apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak kalah berperang di tahun 2024? Jadi hal yang pertama yang harus kita pelajari dari Daud adalah bertanya kepada Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Amin. Haleluya. Mau bertanya kepada Tuhan? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, mari kita perhatikan apa yang kita sudah baca tadi, Bapak Ibu. 2 Samuel 11 ayat 1 dan 1 Tawarik 20 ayat 1. Pada pergantian tahun, ternyata ketika memusnahkan Bani Amon, Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Dia tidak ikut berperang. Ketika Yoab yang mewakili Daud memukul kala kota musuh, mendapatkan kemenangan, dan mereka, bahkan Daud datang ke kota itu, menjara kota itu, Bapak Ibu. Seakan-akan ada kemenangan yang didapatkan oleh Daud sendiri. Tetapi kalau kita perhatikan, Daud secara pribadi dia kalah. Mengapa? Kemenangan Israel adalah kemenangan bangsanya. Tetapi ketika Daud tidak ikut berperang, dia kalah melawan hawa nafsunya. Karena apa? Dia mengalami kekalahan yang besar dalam rohaninya pada pergantian tahun ketika dia melihat Batsheba mandi dan dia menginginkan perempuan itu. Suatu kondisi yang dikatakan dalam terjemahan yang lain, dia keluar dari tempat tidurnya, dia bangun, ternyata dia hanya tidur-tiduran, jalan-jalan saja, sementara Yoab berperang menggantikan dia. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 2, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, suatu senja Daud bangun dari tempat tidurnya, lalu ia keluar untuk menghirup udara segar. Dia santai, dia dalam zona nyaman, Bapak Ibu. Dia tidak berperang. Ketika itu dia jatuh dan kalah dalam hal rohaninya, Bapak Ibu. Awal kekalahan Daud karena dia tidak ikut berperang dan memilih zona nyaman dalam kehidupan. Kadangkala Tuhan membawa kita kepada musim-musim di mana kita harus berperang, Bapak Ibu. Karena ketika kita terlalu dilenahkan dengan situasi atau kondisi yang baik-baik saja, kadang-kadang kita lupa untuk mempersiapkan kehidupan kita menghadapi peperangan di depan. Bukankah ketika saya dan saudara lewat di jalan tol,
dan kita tidak berhati-hati, akhirnya kecelakaan. Karena saking kita nyaman dengan jalan yang lurus, jalan yang rata. Nah, perlu dalam kehidupan saya dan saudara untuk melalui jalan-jalan yang tidak rata dan berlubang, supaya kita melatih kehidupan saya dan saudara. Ketika Daud memilih orang lain untuk mewakili peperangannya yang harusnya dia pimpin sebagai raja, tanggung jawabnya dia lepaskan kepada orang lain, dan dia kalah. Karena apa? Peperangan tidak bisa diwakili, Bapak Ibu. Tanggung jawab kita secara pribadi untuk menghadapi peperangan kita masing-masing. Karena bukankah sedikit orang yang jatuh ketika angin puting beliung, karena dia sudah tahu dia akan berpegang erat. Tetapi banyak yang jatuh, Bapak Ibu, ketika angin sepoi-sepoi terlena, tertidur. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kemudian kita merasa menggampangkan, memandang rendah, anggap enteng sesuatu. Dan kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada Daud di dalam 1 Tawarik 20 ayat 1 tersebut, Bapak Ibu, Daud mengambil mahkota dari Raja Raba dan menaruh di atas kepalanya. Ini pengertiannya apa, Bapak Ibu? Dia datang pada pertempuran itu sementara pertempuran itu sudah selesai. Dia menjadi seolah-olah dia yang berperang dan berhak atas mahkota itu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup 1 Tawarik 20 ayat 2, di situ dikatakan ketika Daud mengunjungi daerah pertempuran itu, ia mengambil mahkota dari kepala Mikon Raja Raba dan menaruhnya di atas kepalanya sendiri. Ada orang yang menjadi sombong karena kemenangan, padahal sudah tidak ikut berperang, padahal dia sendiri di zona nyamannya berbuat dosa, sementara dia merasa berhasil dan berhak atas pujian yang tidak seharusnya dia dapatkan. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Amon ini adalah keturunan dari Lot dengan anak perempuannya. Bangsa Amon itu merupakan gambaran dari musuh kita. Keinginan daging dan hawa nafsu adalah musuh saya dan saudara. Nah, kita harus berperang sampai tuntas, Bapak Ibu, agar keinginan daging hawa nafsu itu tidak menguasai saya dan saudara. Kita yang harus berperang, bukan orang lain. Kalau kita mampu memerangi bangsa Amon, kalau kita mampu memerangi hawa nafsu dan keinginan daging kita, tidak sulit bagi kita untuk meraih kemenangan di tahun ini. Amin. Haleluya. Engkau layak untuk memakai mahkota itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang Tuhan sendiri yang menghadirkan musuh-musuh dalam kehidupan saya dan saudara untuk memerangi kita. Di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 1, dalam judul lembaga Alkitab bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan, di sana dikatakan ayat 1, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan, perhatikan, dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai Israel itu dengan perantara mereka, yakni semua orang yang tidak mengenal perang Kanaan.
Jadi Tuhan biarkan. Ayat 2 maksudnya apa? Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan yang Israel, supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi ini adalah latihan. Orang-orang muda zaman itu belum tahu tentang peperangan melawan Kanaan. Bagaimana bangsa Israel merobohkan tembok. Mereka tidak tahu. Dan musuh-musuh sengaja Tuhan biarkan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan biarkan musuh-musuh itu masih ada. Peperangan-peperangan itu masih ada. Pergumulan-pergumulan itu masih ada. Kadang-kala orang berkata, Tuhan belum selesai yang satu, datang lagi yang lain. Tetapi firman Tuhan mengajak bagi saya dan saudara, maksudnya supaya kita melatih ketahanan kita, iman kita. Amin. Haleluya. Belajar lagi tentang strategi apa yang akan kita ambil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari pergumulan, bebas dari masalah, bebas dari peperangan. Karena terkadang Tuhan mengizinkan masalah dan tantangan yang kita hadapi agar mengajarkan kita bagaimana cara berperang dan menang dalam peperangan iman kita. Mazmur 144 ayat 1. Di sana Daud menyadari, Bapak Ibu, dari Daud, Mazmur 144 ayat 1, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Bersyukur kepada Tuhan, sebab dengan pengalaman pribadi yang engkau sudah lewati di tahun 2023, dan engkau boleh datang di awal tahun 2025, bukankah banyak peperangan-peperangan yang sudah kita lewati? Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dia yang mengajari. Tanganku bukan tangan orang lain. Pengalaman pribadiku dengan Tuhan. Untuk itu kita harus belajar bertempur, belajar berperang dengan tangan kita sendiri, agar kita boleh mengalami penyertaan Tuhan, menikmati secara pribadi kemenangan bersama dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan seperti Daud, dia boleh menyadari Tuhan mengajarkan segala sesuatu, strategi untuk melalui peperangan itu. Nah, orang yang maju berperang terlebih dahulu berarti dia sudah terlatih berperang. Dia sudah siap daripada orang yang tinggal dan diperangi. Kalau ada segala masalah datang dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita maju. Kita hadapi itu, peperangan itu, kita hadapi dengan kekuatan dan penyertaan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Bukankah tadi kita sudah belajar bertanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan jalan keluar, strategi apa yang akan kita kerjakan, sehingga kalau kita melihat setiap pergumulan kita, kita akan tampil dengan gagah berani. Puji Tuhan. Haleluya. Di awal tahun, Bapak Ibu, mungkin ada peperangan pribadi yang Tuhan hadirkan. Itu adalah bagian latihan Tuhan agar sepanjang tahun 2024 kita siap untuk berperang. Berperang
Dengan apa Bapak Ibu? Kita sudah banyak bicara dalam judul maju berperang. Lawan kita sebenarnya apa di tahun ini? Kita perhatikan Bapak Ibu, 2024 yang menjadi lawan kita, Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Pertama lawan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat yang di udara. Yang pertama itu. Yang kedua dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, seperti Daud tadi kalah dengan keinginan daging, dan keinginan mata. Daud kalah dengan keinginan mata, melihat wanita cantik di hadapan dia padahal dia sudah punya istri. Dia melakukan dosa dengan Batseba, mengambil Batseba sebagai istrinya. Serta apa yang menjadi lawan kita? Keangkuhan hidup. Daud sempat sombong. Tadi sudah kita perhatikan, dia pakai mahkota lawannya seolah-olah dia yang berperang dan menang. Dia merasa sombong Bapak Ibu. Ini yang harus kita lawan di tahun 2024. Jadi kesimpulannya, supaya kita siap maju berperang, pertama selalu bertanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Selalu bertanya kepada Tuhan. Ini artinya mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu Bapak Ibu lewat firman Tuhan. Mendengar suara Tuhan lewat kata hati kita. Mendengar suara Tuhan lewat kondisi, lewat situasi. Tuhan bisa bicara juga lewat pergumulan dan peperangan kita. Mari kita mendengar suara Tuhan. Latih telinga kita untuk peka dengan suaranya. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, berarti kita membutuhkan suara Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, jangan suka dengan zona nyaman, tetapi maju berperang. Jangan suka dengan zona nyaman, maju berperang. Karena sekali lagi, Daud yang selalu menang melawan musuhnya, dia kalah melawan keinginannya sendiri karena dia tidak mau berperang. Keluar dari zona nyamanmu Bapak Ibu. Tuhan menyertaimu di sepanjang tahun 2024. Firman Tuhan meneguhkan saya dan saudara, jangan menjadi anak Tuhan yang pecundang. Cuma masalah sedikit saja sudah kalah. Cuma karena pergumulan sedikit saja sudah kalah. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Jadilah pahlawan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari berperang. Mari berperang. Sebagai prajurit-prajurit Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan yang punya tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus. Kita akan memerangi iblis. Mari kita libatkan Tuhan dan kita siap maju berperang. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya sepanjang tahun 2024 kita akan berkemenangan demi